Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Prasojo. Saya dari program studi S1 Akuntansi angkatan 2020 dengan NIM 17066620089. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktik kerja lapangan pada posisi Financial Advisor for UMKM di OKOC Indonesia. Next. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi sumber daya manusia perlu dibentuk dan disiapkan dalam guna untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan. Nah, perubahan yang dapat dilakukan untuk dapat bangkit melawan ketertinggalan ialah dengan cara mempersiapkan dengan baik pengetahuan, kemajuan, dan sikap SDM agar nantinya mampu bersaing secara global. Nah, pendidikan merupakan salah satu jawaban di mana berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan serta keahlian. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa perguruan tinggi berperan strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif untuk meningkatkan daya saing, kesejahteraan, kemajuan, dan ekonomi bangsa. Pembangunan SDM unggul tidak hanya bisa dilakukan dengan cara-cara biasa, tetapi harus ada terobosan untuk mengantisipasi perubahan global yang terjadi dengan perkembangan yang pesat saat ini. Nah, terobosan itu salah satunya yaitu melalui Kampus Merdeka, yang mendorong pembelajaran fleksibel tetapi kaya dengan makna. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan potensi, bakat, dan cita-citanya dengan tidak hanya belajar di dalam ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, tetapi juga langsung dari praktik kerja lapangan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, tepatnya pada bulan Februari, terdapat 945 1.413 orang yang memiliki latar belakang pendidikan diploma atau sarjana. Nah, ini sebesar 11,8% dari jumlah total pengangguran di Indonesia. Nah, ini disebabkan karena ketidaksiapan dari diploma atau sarjana dalam dunia pekerjaan. Oleh karena itu, praktikan memutuskan untuk mengikuti praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan sendiri itu sangat penting dan sangat diperlukan untuk pengembangan pengetahuan mahasiswa. Dengan melaksanakan praktik kerja lapangan, diharapkan mahasiswa itu dapat memahami, menerapkan, dan menguasai hal-hal teknis secara langsung sesuai dengan teori-teori yang didapatkan pada dunia perkuliahan. Pada program studi S1 Akuntansi di Universitas Negeri Jakarta, mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan PKL di lembaga, instansi, atau perusahaan yang erat hubungannya dengan penekanan minat studi, yaitu diambil selama 5 sampai 6 bulan. Mata kuliah PKL ini merupakan salah satu upaya dari perguruan tinggi UNJ untuk mewujudkan profil lulusan program studi dan kompetensi mahasiswa yang lebih unggul dan siap kerja. Kemudian menurut data dari ASEAN Investment Report yang dirilis pada September 2020, Indonesia memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terbanyak di kawasan ASEAN. Laporan tersebut itu mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 yang mencapai sekitar 65,46 juta unit. Nah, ini jumlah ini lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga ASEAN. Nah, pada 2021, UMKM Indonesia tercatat mampu menyerap 97% tenaga kerja, menyumbang 60,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan berkontribusi 14,4% terhadap ekspor nasional. Nah, ini proporsi tenaga kerja UMKM Indonesia ini merupakan yang paling besar di ASEAN. Ini membuktikan bahwa UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian negara Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan pengelolaan keuangan pada UMKM untuk mengoptimalisasi kontribusi UMKM di Indonesia. Dan dalam konteks ini, praktikan berkesempatan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan pada program Kampus Merdeka di OKOC Indonesia. Jadi OKOC Indonesia merupakan sebuah gerakan sosial yang bertujuan menciptakan lapangan kerja baru berbasis kewirausahaan di Indonesia. Praktikan mendapat kesempatan melakukan proses praktik kerja lapangan sebagai financial advisor for UMKM. Posisi ini sangat relevan dengan pembelajaran yang diperoleh pada masa perkuliahan karena posisi ini berhubungan langsung dengan bagaimana pencatatan akuntansi dalam UMKM. Kemudian next, yaitu ada tujuan.
Adapun tujuan dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini antara lain yaitu adalah yang pertama mengaplikasikan materi pembelajaran yang didapat selama masa perkuliahan ke dalam konteks kerja nyata pada UMKM. Kemudian yang kedua, mengetahui dan mempraktikkan cara mencatat pemasukan pada UMKM. Yang ketiga, mengetahui dan mempraktikkan cara pencatatan pengeluaran pada UMKM. Yang keempat, mengetahui dan mempraktikkan cara membuat laporan arus kas pada UMKM. Dan yang kelima, mengetahui dan mempraktikkan cara menganalisis keuangan pada UMKM. Yang keenam, melatih kemampuan untuk memecahkan masalah, mengambil suatu keputusan, dan berkomunikasi dengan baik. Next, yaitu ada manfaat. Adapun manfaat dari praktik kerja lapangan yang diperoleh selama praktikan melaksanakan kegiatan di OKOC, yaitu yang pertama, praktikan mendapatkan pengalaman langsung di lapangan sesuai dengan bidang akuntansi, terutama dalam pencatatan akuntansi pada UMKM. Kemudian yang kedua, praktikan mampu mempraktikkan cara mencatat pemasukan UMKM. Yang ketiga, praktikan mampu mempraktikkan cara mencatat pengeluaran UMKM. Yang keempat, praktikan mampu mempraktikkan cara membuat laporan arus kas pada UMKM. Kemudian praktikan mampu mempraktikkan cara menganalisis keuangan pada UMKM. Dan yang keenam, praktikan mampu meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi dan bekerja dalam sebuah tim kerja. Next. Ya, tempat pelaksanaan. Dalam kesempatan ini, praktikkan melaksanakan praktik kerja lapangan pada perusahaan OKOC Indonesia yang beralamat di Jalan Tebet Barat dalam 7 nomor 3 RT 9 RW 6 Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Alasan pemilihan OKOC Indonesia sebagai tempat PKL yaitu praktikan tertarik untuk mengetahui pencatatan akuntansi dalam dunia kewirausahaan, dan OKOC dapat memberikan akses yang sangat berguna bagi praktikan seperti lokakarya, seminar, atau program pelatihan yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktikan. Dan OKOC memberikan jaringan yang luas bagi praktikan dapat terhubung dengan para pelaku kewirausahaan yang sangat berguna untuk memperluas jaringan profesional. Oke, next. Profil perusahaan. Jadi OKOC adalah gerakan sosial penciptaan lapangan kerja berbasis pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. Didirikan oleh Sandiaga Salahuddin Uno pada tahun 2017 sebagai program DKI Jakarta dan bertujuan untuk menciptakan 200.000 lapangan kerja melalui pertumbuhan wirausaha di wilayah Jakarta. Nah, OKOC lahir sebagai konsep pada tahun 1998 itu di keluarga Uno. Saat itu banyak mahasiswa Gorontalo yang tidak bisa studi ke Jakarta dan meminta beasiswa kepada keluarga Uno. Nah, setelah mereka lulus, mereka kembali di peternakan Uno untuk bekerja. Setelah beberapa tahun kemudian, mereka merombak program beasiswa ini yang tadinya program biasa menjadi program beasiswa kewirausahaan yang terdiri dari pelatihan, pemasaran, dan penganggaran sekolah. Alhasil, lahirlah Yayasan MIN R Uno pada tahun 2000. Nah, pada tahun 2016, Sandiaga Uno berkampanye untuk posisi Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Selama periode ini, Indonesia menghadapi kondisi perekonomian yang memang sangat menantang akibat penutupan banyak perusahaan dan lonjakan pengangguran di Jakarta yang berdampak pada sekitar 300.000 orang itu terdampak. Itu menurut data yang tersedia. Kemudian menanggapi hal tersebut, Sandiaga Uno dan Anies Baswedan mengusulkan solusi untuk menumbuhkan kewirausasahaan, yaitu memperkenalkan program OKOC yang dirancang untuk mendukung individu untuk menjadi wirausaha, sehingga mengurangi dampak kesulitan ekonomi terhadap penduduk lokal. Nah, OKOC ini diatur dalam Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2018 tentang Perencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2022. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk membangun setidaknya satu pusat kewirausahaan di setiap wilayah di Jakarta. Nah, sasaran ambisius mereka itu terbentang dari tahun 2017 hingga 2022, bertujuan untuk menciptakan kurang lebih 200.000 lapangan kerja melalui pertumbuhan wirausaha di wilayah tersebut. Dan kemudian pada tahun 2017 mereka mulai program ini
di 44 kecamatan di Jakarta dengan kurikulum 7 top. 7 tahapan OKOC Prima yang terdiri dari registrasi, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pencatatan keuangan, dan juga akses permodalan. Nah, pada tahun 2018, Pak Sandiaga Uno mengundurkan diri dari jabatannya untuk berkampanye sebagai wakil presiden bersama Pak Prabowo. Nah, selanjutnya program OKOC ini memperluas jangkauannya keluar DKI Jakarta hingga mencakup seluruh Indonesia. Dan setelah sukses memulainya pada 2017 dan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menghasilkan wirausaha baru serta menyerap 200.000 lapangan kerja di DKI, kini OKOC diterapkan ke seluruh Indonesia melalui lebih dari 147 komunitas penggerak. Dan berdasarkan data yang disebutkan oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saat ini OKOC telah memiliki 600.000 wirausaha baru yang dinominasi oleh pelaku usaha kuliner, fashion, craft, hingga kria. Selain itu, OKOC Indonesia kini telah menyerap 1,6 juta lapangan kerja. Next. Ya, selanjutnya visi dan misi dari OKOC sendiri, yaitu yang pertama, visi dari OKOC adalah menjadi gerakan sosial yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. Kemudian misi dari OKOC Indonesia sendiri yaitu yang pertama, melakukan pendataan calon wirausaha dan wirausaha di masyarakat, kemudian memberikan pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat, mendorong dan membantu wirausaha untuk melengkapi perizinannya, kemudian membantu pemasaran produk-produk anggota, menciptakan pusat-pusat kewirausahaan di masyarakat, kemudian membantu akses permodalan kepada anggota, berkolaborasi dengan pemerintah, swasta, dunia pendidikan, dan penggerak komunitas, kemudian membangun ekosistem bisnis bagi komunitas wirausaha sosial untuk membantu wirausaha dampingan. Oke, next. Ya, selanjutnya yaitu ada budaya dalam menjalankan organisasinya. OKOC Indonesia menerapkan nilai-nilai yang harus ditaati. Nilai-nilai ini menjadi pedoman berpikir, berperilaku, dan bertindak. Yang pertama ada kinerja tinggi atau achievement. Anggota OKOC Indonesia mampu memiliki kinerja yang maksimal sehingga memiliki pencapaian yang dapat sangat bermanfaat untuk diri sendirinya maupun orang lain. Kemudian yang kedua ada mendorong atau stimulate. Anggota OKOC Indonesia mampu menjadi pendorong bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari gerakan sosial wirausaha atau entrepreneur Indonesia dengan 4 AS dan 7 top. Yang selanjutnya itu mandiri atau self direction. Anggota OKOC Indonesia mampu bertindak mandiri dan menciptakan solusi sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan jumlah wirausaha atau entrepreneur baru, penciptaan lapangan kerja, dan menjadi wirausaha naik kelas. Yang selanjutnya ada peduli atau benefits. Ya, anggota OKOC mampu memiliki rasa saling peduli dan memiliki empati antar sesama anggota sehingga menciptakan rasa kebersamaan yang dapat meningkatkan kinerja dalam berwirausaha. Kemudian yang selanjutnya adalah gotong royong atau universality atau anggota OKOC mampu memiliki rasa kebersamaan dengan semangat bersama kita bisa dalam rangka penciptaan wirausaha baru, penciptaan lapangan kerja, dan juga meningkatkan kinerja serta kualitas dari wirausaha. Next. Ya, kemudian ada struktur organisasi dari OKOC Indonesia sendiri, yaitu ada terdiri dari ketua umum. Nah, ketua umum ini memiliki tugas umum adalah yaitu membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan organisasi yang bersifat strategis atau politis melalui kesepakatan dalam rapat pengurus organisasi. Kemudian sekretaris jenderal, tugas umum dari sekretaris jenderal adalah mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi, bidang administrasi dan tata kerja organisasi, dan mempertanggungjawabkannya kepada ketua. Selain itu, sekjen memiliki tugas yaitu merumuskan pelatihan dan pembinaan untuk seluruh pengurus, karyawan maupun tim magang. Kemudian ada bendara umum. Tugas dari bendara umum itu adalah mengkoordinasikan dalam memfasilitasi kebutuhan pembiayaan dari program kerja maupun
mengkoordinasikan keuangan dari perusahaan atau organisasi. Kemudian Direktur Data dan Riset, tugas umum dari Direktur Data dan Riset adalah membuat laporan dan evaluasi, surat menyurat, dan mencari mitra pendidikan. Kemudian ada Direktur Hukum, tugas dari Direktur Hukum adalah mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta memantau evaluasi dan pengendalian di bidang hukumnya. Kemudian ada Direktur Event, itu tugas umum dari Direktur Event dan Promosi itu adalah memfasilitasi kebutuhan penyebarluasan informasi dan produk dari OKOC. Kemudian ada Direktur Digital dan Pemasaran. Tugas umum dari Direktur Digital dan Pemasaran adalah merancang strategi digital marketing yang terarah, terukur, dan terstruktur guna meningkatkan brand awareness dan traffic organisasi untuk menjangkau target pasar yang lebih luas dan sesuai. Kemudian ada Direktur Program. Tugas umum dari Direktur Program adalah menyetujui rancangan kegiatan program OKOC Indonesia dan memberikan dukungan kepada Direktorat Pendidikannya. Kemudian Direktorat Kerjasama Pemerintahan. Nah, tugas umumnya adalah bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kerjasama dengan pemerintahan. Kemudian ada Direktur Kerjasama Swasta, yaitu bertugas dalam memeriksa dan bertanggung jawab dengan mitra swasta hingga terbentuknya MOU, PKS, atau action kerjasama. Kemudian ada Direktur Kerjasama Pendidikan. Tugas umumnya adalah mengkoordinasikan dan bertanggung jawab dengan mitra pendidikan hingga terbentuknya MOU, PKS, dan action kerjasama. Kemudian Direktur Kerja Sama Penggerak. Nah, tugas umumnya adalah mengkoordinasikan dan bertanggung jawab dengan mitra penggerak hingga terbentuknya MOU, PKS, dan action kerjasama. Ya, next. Kemudian bidang usaha yang dioperasikan oleh OKOC, yaitu yang pertama ada pembinaan dan pelatihan usaha. Jadi OKOC memberikan pelatihan kewirausahaan serta bimbingan bagi para pengusaha baru untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan strategi bisnis mereka. Kemudian yang kedua adalah quality control. OKOC melakukan pengawasan terhadap kualitas usaha dan produk para pengusaha baru untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diterapkan. Yang ketiga ada bantuan hukum. Jadi OKOC memberikan nasihat, saran, bantuan hukum kepada para pengusaha baru agar mereka memahami aspek hukum yang relevan dalam menjalankan usaha mereka. Kemudian ada garasi inovasi. OKOC mengadakan ruang inovasi di setiap kelurahan dengan melibatkan perusahaan dan perguruan tinggi untuk mendorong kolaborasi dan pengembangan ide-ide yang inovatif. Kemudian ada co-working space dan programming inkubasi. OKOC menyediakan ruang kerja bersama serta program inkubasi yang mencakup akses permodalan, akses pasar, kemudian mentorship bagi para wirausaha, dan program ini membantu mereka untuk mengembangkan bisnis dengan lebih baik lagi ke depan. Oke, next. Kemudian pelaksanaan kerja. Jadi praktikan telah kurang lebih 100 hari terhitung dari tanggal 14 Agustus sampai 31 Desember, kurang lebih 100 hari praktikan menjalani kegiatan di OKOC Indonesia sebagai financial advisor for UMKM. Nah, praktikan memiliki bidang tugas, yaitu yang pertama adalah melakukan pencatatan pemasukan harian UMKM, melakukan pencatatan pengeluaran harian UMKM, melakukan pembuatan laporan arus kas bulanan UMKM, dan juga praktikan membuat grafik omset penjualan serta memberikan saran kepada UMKM terkait dengan anggaran penjualan dan juga persediaan biayanya dari UMKM sendiri. Nah, yang pertama itu adalah melakukan pencatatan pemasukan harian UMKM. Jadi pemasukan itu adalah seluruh aset yang masuk dari penjualan produk atau sumber lain dalam bisnis. Nah, tujuan utamanya mencatat pemasukan ini adalah untuk mencatat seluruh
uang yang masuk seperti jumlah penjualan produk setiap harinya atau dari sumber lainnya untuk mengetahui nominal keuntungan yang ada dan yang didapatkan. Berikut saya jelaskan tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh praktikan dalam mencatat pemasukan harian UMKM. Yang pertama adalah praktikan menerima dokumen dari UMKM di tempat praktikan bekerja. Dokumen ini berisikan seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh UMKM pada hari sebelumnya. Nah, kemudian praktikan merekap data pemasukan dari UMKM dan memasukkannya pada aplikasi buku warung atau pada website buku warung. Nah, praktikan memasukkan data transaksi penjualan satu hari pada menu penjualan. Jadi dimulai tahapnya dari login menggunakan nomor telepon, kemudian masuk ke menu catat transaksi, pilih pemasukan, kemudian diisi jenis transaksinya, nominalnya, tanggalnya, setelah itu disimpan. Nah, setelah semua data dimasukkan, nah, praktikan mencetak hasil rekapitulasi transaksi dan diserahkan kepada mentor untuk diperiksa. Nah, jika sudah diperiksa, kemudian hasil pekerjaan diberikan kepada pemilik UMKM untuk dilihat kebenarannya. Oke, selanjutnya adalah melakukan next. Ya, yang kedua adalah melakukan pencatatan keuangan, melakukan pencatatan pengeluaran harian dari UMKM. Pengeluaran merupakan pembayaran yang dilakukan dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan, baik untuk meningkatkan aktiva tetap, untuk biaya operasi, maupun untuk mendapatkan barang untuk dan jasa atau hasil usaha. Jadi tujuan utama dari mencatat pengeluaran adalah untuk mengetahui jumlah modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu barang atau suatu hasil. Nah, ini akan memudahkan dalam menentukan strategi penggunaannya secara tepat pada periode selanjutnya. Nah, berikut saya jelaskan mengenai pelaksanaan yang dilakukan oleh praktikan. Pertama, praktikan menerima dokumen dari UMKM di tempat praktikan bekerja. Dokumen ini berisikan seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan UMKM pada hari sebelumnya. Kemudian praktikan merekap data pengeluaran dari UMKM dan memasukkannya pada aplikasi buku warung atau pada website buku warung. Nah, praktikan memasukkan data transaksi pengeluaran satu hari pada menu pengeluaran. Mulai tahap-tahapannya dalam aplikasi itu mulai dari login, kemudian masuk menu catat transaksi, pilih pengeluaran, lalu isi jenis transaksinya, kategorinya, nominalnya, tanggalnya, kemudian jika sudah, kemudian disimpan. Nah, setelah semua dimasukkan dan disimpan, praktikan mencetak hasil rekapitulasi transaksi dan diserahkan kepada mentor. Nah, jika sudah diperiksa, kemudian hasil pekerjaan diberikan kepada pemilik UMKM. Nah, hasilnya adalah berupa laporan pemasukan dan pengeluaran harian dari UMKM. Next, yang ketiga adalah membuat laporan arus kas bulanan dengan menggunakan aplikasi web atau website buku warung. Nah, laporan arus kas atau cash flow statement merupakan laporan yang berisikan pendapatan atau pengeluaran yang terjadi. Nah, dalam sebuah laporan arus kas disajikan informasi pendapatan tunai, jumlah kas yang diterima, beban, price, pembayaran hutang, dan sebagainya. Laporan arus kas dapat membantu UMKM dalam menilai kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Nah, UMKM dapat menggunakan laporan arus kas untuk merencanakan keuangan mereka di masa depan. Laporan arus kas juga bisa membantu UMKM dalam mengevaluasi kinerja operasional mereka. Selain itu juga, laporan arus kas ini dapat digunakan untuk memantau efisiensi dari bisnis mereka, dari keuangan mereka juga. Nah, ini mencakup pengelolaan aset ya, kewajiban, serta upaya untuk mengoptimalkan posisi likuiditas dari UMKM. Nah, berikut tahapan yang akan saya jelaskan dalam membuat laporan arus kas bulanan untuk UMKM. Nah, yang pertama, praktikan
mengkompilasi data yang telah direkapitulasi dari UMKM pada aplikasi buku warung atau pada websitenya. Nah, setelah mengkompilasi data tersebut, praktikan membuat laporan arus kas bulanan UMKM pada aplikasi atau website buku warung. Nah, setelah eh, sudah dibuat laporan arus kasnya, praktikan kemudian mencetaknya dan diperiksa oleh mentor. Setelah diperiksa, kemudian laporan arus kas bulanannya ini diberikan kepada pemilik UMKM agar dapat dilihat. Kemudian next, yang keempat yaitu adalah membuat grafik omset penjualan bulanan serta memberikan saran terkait anggaran penjualan dan persediaan bahan baku. Nah, pembuatan grafik penjualan ini sangat berguna bagi UMKM dalam menentukan anggaran penjualan dan persediaan bahan baku untuk di masa yang akan datang. Nah, grafik penjualan membantu dalam visualisasi data penjualan secara lebih jelas sehingga mudah dipahami. Dan dengan melihat grafik ini, pemilik UMKM dapat mengidentifikasi tren penjualan, pola musiman, fluktuasi penjualan dalam periode waktu tertentu. Nah, dengan memahami tren ini, UMKM dapat mengidentifikasi apakah penjualan meningkat, menurun, atau stabil. Nah, informasi ini penting untuk menyusun anggaran penjualan yang realistis. Nah, selain itu, persediaan juga dapat disesuaikan dengan tepat, sehingga dapat menghindari kelebihan atau kekurangan dalam persediaan. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan praktikan dalam membuat grafik omset penjualan bulanan yaitu adalah praktikan merekap data penjualan dari UMKM selama 1 bulan dan memasukkannya pada Google Spreadsheet. Kemudian setelah itu, praktikan membuat grafik omset penjualan dalam per bulan dan kemudian melakukan analisis. Nah, selanjutnya praktikan mencetak hasil pekerjaan dan diberikan kepada mentor untuk diperiksa. Setelah diperiksa, praktikan memberikan hasil pekerjaannya kepada pemilik UMKM dan hasil analisisnya mengenai anggaran penjualan dan persediaan bahan baku pada UMKM untuk bahan evaluasi ke depan. Ini membantu pemilik UMKM untuk agar bagaimana meningkatkan efisiensi, bagaimana meningkatkan produktivitas, dan supaya persediaan dapat dipersiapkan secara tepat. Kemudian next. Ya, kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugasnya tentunya banyak sekali atau beberapa ada kendala dalam yang dihadapi oleh praktikan. Nah, kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan yaitu yang pertama adalah eee, kurang baiknya komunikasi dengan pemilik UMKM. Nah, terkadang pemilik UMKM ini kurang responsif dalam menjawab pesan-pesan praktikan. Nah, hal inilah yang menyebabkan praktikan kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas harian. Kemudian yang kedua adalah kendalanya yaitu kurangnya pemahaman pemilik UMKM mengenai sistem akuntansi. Nah, keterbatasan pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan pentingnya pencatatan transaksi keuangan secara akurat menjadi kendala bagi praktikan untuk menerapkan sistem akuntansi yang tepat. Kemudian bagaimana caranya dalam pelaksanaan PKL ini, praktikan juga mencari cara untuk dapat mengatasi kendala yang dihadapinya. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan oleh praktikan yaitu adalah yang pertama, praktikan berdiskusi dengan mentor terkait kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan PKL. Nah, praktikan biasanya diberikan eh, saran untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi saat mendampingi UMKM. Kemudian yang kedua, praktikan mencari waktu yang tepat untuk menghubungi UMKM. Pemilik UMKM biasanya memiliki waktu senggang itu di pagi hari karena jumlah pembeli pada waktu itu tidak terlalu ramai. Praktikan memanfaatkan waktu senggang dari pemilik UMKM itu untuk berkomunikasi terkait keperluan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, praktikan memberikan pengetahuan dasar mengenai akuntansi dan pentingnya pencatatan akuntansi dalam pengelolaan bisnis. Praktikan juga memberikan edukasi kepada pemilik UMKM dalam menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk UMKM yang sederhana dan terjangkau sehingga pemilik UMKM dapat mencatat transaksi keuangannya secara akurat. Ya, next. Kesenjangan teori dan praktik. Setelah praktikan menjalani PKL di OKOC, terdapat perbedaan yang signifikan antara konsep yang diajarkan dalam lingkungan perkuliahan dengan praktik yang diterapkan
pada dunia kerja. Nah, pada dunia perkuliahan praktikan telah mempelajari secara teoritis mengenai pengantar akuntansi satu. Nah, ini praktikan mempelajari siklus akuntansi dan jenis laporan keuangan. Namun pada praktik langsungnya yang dilakukan oleh praktikan, pencatatan keuangan pada UMKM binaan OKOC Indonesia masih sangat sederhana. Hal ini dikarenakan pengetahuan mengenai laporan keuangan masih sangat minim, dan juga salah satu penyebab rendahnya pengetahuan tentang laporan keuangan adalah sebagian besar dari mereka tidak mengetahui laporan keuangan, sehingga tidak mengetahui pentingnya laporan keuangan yang mempengaruhi perkembangan. Nah, kesenjangan ini menciptakan tantangan bagi UMKM agar nantinya mampu meningkatkan nilai tambah serta efisiensi pada kegiatan bisnisnya. Next. Ya, kontribusi praktikan di UMKM di OKOC Indonesia, khususnya pada saat pendampingan, itu sangat beragam. Pertama, praktikan membawa ide segar, pandangan baru dari perspektif akademik yang dapat memberikan solusi inovatif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh UMKM. Dengan pengetahuan yang baru ini, mereka mungkin memberikan gagasan baru terhadap pencatatan akuntansi, analisis data keuangan, atau pengelolaan keuangan. Praktikan juga berkontribusi dengan memberikan pengetahuan mengenai sistem akuntansi, pentingnya pencatatan akuntansi untuk UMKM. Ini membantu peningkatan efisiensi operasional dengan dedikasi dan keterampilan yang diperoleh selama magang. Mereka dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan proses-proses internal pada UMKM sehingga UMKM memiliki nilai tambah. Kemudian selain itu, praktikan juga memberikan inovasi baru pada UMKM yang didampingi, yaitu dengan memperkenalkan aplikasi atau website untuk pencatatan akuntansi UMKM yang terjangkau dan tersedia secara gratis, yaitu Buku Warung. Nah, praktikan juga membantu menyelesaikan beberapa tugas pendukung seperti membantu pencatatan masukan dan pengeluaran harian, buat laporan keuangan arus kas bulanan dengan menggunakan aplikasi atau website Buku Warung, dan juga membuat grafik omset dan memberikan saran terkait anggaran penjualan dan persediaan bahan baku. Next. Ya, selanjutnya kesimpulan. Jadi praktikan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di OKOC Indonesia. Praktikan telah menyelesaikan selama kurang lebih 100 hari kerja, dimulai dari 14 Agustus sampai 31 Desember 2023. Nah, pada kegiatan PKL ini, praktikan mampu mendapatkan berbagai pengetahuan dan pengalaman kerja di dunia kerja sesungguhnya. Praktikan mendapatkan berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga yang nantinya dapat menjadi modal berharga sebelum terjun ke dunia kerja. Jadi kesimpulan dari pengalaman PKL ini adalah, yang pertama adalah praktikan mampu mengimplementasikan beberapa teori yang sebelumnya sudah diajarkan pada perkuliahan dan dapat membandingkan antara teori dengan praktiknya ketika di lapangan yang berhubungan langsung dengan pencatatan akuntansi. Kemudian yang kedua, praktikan mampu mengimplementasikan proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran sebuah bisnis menggunakan aplikasi digital. Nah, hal ini sangat relevan karena menjadi penghubung antara dokumen yang didapatkan secara offline dengan proses pencatatan yang dilakukan secara online. Kemudian, praktikan mampu memahami penggunaan teknologi digital pencatatan akuntansi UMKM, khususnya yang tersedia secara gratis. Nah, pengetahuan ini akan membantu nantinya beradaptasi dengan penggunaan teknologi yang semakin ramai digunakan di dunia kerja. Kemudian, yang keempat adalah praktikan mampu mengolah data keuangan untuk dijadikan laporan arus kas. Ini merupakan keterampilan yang sangat relevan dan dalam menyusun laporan keuangan secara akurat dan efisien. Dan yang kelima adalah praktikan mampu mengembangkan keterampilan soft skill yang sesuai dengan mata kuliah konversi. Praktikan mendapat pengalaman yang berharga tentang bagaimana materi perkuliahan sangat relevan dan sangat penting untuk mendukung dunia pekerjaan. Next. Ya, berdasarkan pengalaman praktikan saat melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk OKOC Indonesia. Jadi yang pertama, OKOC Indonesia diharapkan dapat terus menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi dan Program Studi S1 Akuntansi, untuk mempermudah rekomendasi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKL.
Kemudian OKOC juga diharapkan agar dapat memberikan pengarahan dan bimbingan yang baik kepada mahasiswa dapat dalam melakukan PKL agar mahasiswa nantinya memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas-tugasnya serta dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah OKOC diharapkan agar dapat memberikan pendampingan dan pelatihan pencatatan keuangan kepada UMKM agar UMKM nantinya memiliki pengetahuan mengenai pencatatan keuangan dan mengetahui pentingnya pencatatan keuangan bagi bisnisnya. Kemudian rekomendasi bagi program studi itu Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi dan program studi S1 akuntansi dapat menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan atau instansi yang ada baik pemerintah maupun swasta agar kedepannya dapat mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan tempat PKL. Kemudian yang kedua memberikan pembekalan dan informasi kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan PKL agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum terjun ke tempat PKL nanti supaya nanti dapat pelaksanaan PKL dengan lebih baik dan lancar. Oke, next. Baik, mungkin itu saja presentasi mengenai laporan laporan praktik kerja lapangan pada posisi Financial Advisor for UMKM di OKOC Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.